pada tahun 2021 bakal segera diluncurkan dua program TASPEN yang akan menyasar pada aparatur sipil negara atau ASN. Kedua program itu kesejahteraan dan perumahan ASN. Jadi dua program itu, kesejahteraan ASN dan perumahan untuk ASN, akan kami luncurkan di tahun 2021 insya Allah, kata Direktur Utama PT TASPEN Antonius Kosasih dalam Rakornas Kepegawaian Virtual. Kosasih menjelaskan, program pertama yaitu kesejahteraan ASN. Dengan memilih program tersebut, ASN bisa berinvestasi atau menabung di TASPEN cukup Rp100.000. Sekarang, yang paling murah kami telah membuat programnya pertama. Sangat terjangkau mulai dari Rp100.000 per bulan. Sudah membuat pensiun lebih tenang, lebih ayem, ujarnya. Kemudian, program kedua adalah pembelian perumahan bagi ASN. Menurut dia, program perumahan ini merupakan yang pertama bagi pihaknya untuk berinovasi setelah 57 tahun terbentuknya TASPEN. Dia memastikan pembelian rumah melalui program ini ASN bisa membayar uang muka dengan harga serta cicilan terjangkau, sekaligus diberikan jangka waktu cicilan yang panjang. Kami juga akan meluncurkan di tahun 2021 program perumahan untuk ASN. Ini pertama kalinya kami lakukan setelah 57 tahun, karena programnya baru tersedia sekarang dan kami akan bekerja sama dengan berbagai institusi, BUMN juga, di mana kami akan menyediakan perumahan dengan harga Kami juga akan meluncurkan di tahun 2021 program perumahan untuk ASN. Ini pertama kalinya kami lakukan setelah 57 tahun. Karena programnya baru tersedia sekarang dan kami akan bekerja sama dengan berbagai institusi, BUMN juga, di mana kami akan menyediakan perumahan dengan harga yang terjangkau. Tempatnya strategis di seluruh Indonesia, jelasnya. Kosasih mengungkapkan selama 57 tahun berdirinya TASPEN yang kerap mengelola keuangan ASN se-Indonesia, telah terkumpul dana 270 triliun yang selama ini dikelola. TASPEN itu mengelola dana yang dipercayakan pemerintah, dana dari Bapak Ibu ASN yang 57 tahun kami kumpulkan dan kami kelola jumlahnya 270 triliun, ucap dia. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan akan mengubah skema pensiun bagi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara menjadi fully funded. Sejauh ini, aturan tersebut tengah digodok dan akan segera diselesaikan. Perubahan skema pensiunan PNS Pay As You Go menjadi fully funded sekarang lagi dibahas dan mungkin segera ditetapkan, kata Bima dalam konferensi pers virtual. Bima mengatakan bahwa upaya untuk melakukan penyusunan skema pensiunan PNS sudah dilakukan sejak lama. Namun, masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisis dengan lebih akurat lagi, sehingga tidak membebani keuangan negara, utamanya APBN. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa dilaksanakan, katanya.
Dia menuturkan sejauh ini skema pensiun memang masih menggunakan sistem pay as you go, di mana PNS diharuskan membayar iuran yang sangat kecil. Kemudian ketika mendapatkan tunjangan hari tua dibayarkan sekaligus, dan juga mendapatkan uang pensiunan bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Dia pun berharap dengan skema baru ini iuran yang dikenakan adalah persentase dari THP yang jumlahnya lebih besar. Lalu saat pensiun, uang pensiunan PNS akan dibayarkan langsung semuanya dan jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar presentasi dari pendapatannya, bukan dari gajinya, sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem yang sekarang dijalankan, tutur Bima. Pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut akan ada kenaikan tunjangan cukup besar. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya, baik TNI maupun Polri. Jika belitnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan berlaku pada tahun 2021. Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan, di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara 9 juta rupiah hingga 10 juta per bulan. Insya Allah, harusnya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 juta hingga 10 juta, kata Cahyokumolo. Cahyo mengatakan, kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima. Selama ini, tunjangan terbesar ASN baik PNS maupun TNI Polri berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Sebab skema yang diberikan pemerintah